Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh punten agak sedikit malam karena ya hari ini ada acara memotoran gitu ya. Jadi kita tadi dari Cianjur pulang pergi, jadi saat ini baru sampai dan pada subuh sampai dengan pada isya tadi gitu ya. Ini juga kita mampir di Sate Pleret tadi di Purwakarta. Kita juga makan di samping stasiun kereta Pleret gitu ya. Di situ banyak tukang sate Marangi dan ya dihitungnya per tusuk ternyata. Jadi ya lumayan lah gitu ya. Hari ini cukup melelahkan, tapi ada kabar baik buat teman-teman Bobotoh yang tidak sabar saya sampaikan bahwa manajemen Persib Bandung saat ini sedang berbahagia gitu ya. Entah masalah apa, tapi yang jelas katanya ada kabar baik. Saya nggak tahu apakah memang untuk Persib Bandung atau kabar baik untuk Satria Muda gitu ya, klub basketnya. Nah ini diantara dua itu aja lah. Kalau memang untuk Satria Muda kan, untuk klub basketnya PT PBB saat ini kan sudah berganti nama gitu ya. Dari mulai gornya kan dulu namanya Gor Citra Arena, sekarang jadi Bandung Arena, sudah dirubah. Nah nanti juga akan direnovasi, ditambahan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Nah kemungkinan kesananya juga nanti ada calon investor atau teman-teman ada bundling gitu ya, bundling investor yang mana kalau masuk ke PT PBB, investornya ini bisa untuk Persib Bandung dan juga bisa untuk klub basketnya yaitu Satria Muda. Ingat sekarang Kelmi pun gitu ya, atau ya Kelmi lah gitu ya. Kelmi ini kan menjadi sponsor aparel dari Persib Bandung untuk klub bolanya dan juga Satria Muda untuk klub basketnya gitu ya. Jadi ya apakah akan ada kolaborasi dari investor lagi untuk mengisi pundi-pundi finansial PT PBB untuk mengucurkan kepada tim basket dan tim sepak bolanya. Nah ini kita tunggu nanti, tapi yang jelas ada beberapa bisikan yang memang kita bahas aja lah biar tidak bikin penasaran gitu ya. Tapi yang pertama kita harus berterima kasih dulu kepada I-League, terutama Bapak kita semua gitu ya, Bapak Peri Paulus yang memang sudah mengizinkan untuk memundurkan jadwal big match antara Borneo FC menghadapi Persib Bandung yang memang sejatinya atau harusnya dilakukan di tanggal 16 Februari mendatang menjadi 15 Maret 2026. Namun belum sampai di situ, ini pun masih ada beberapa hal yang agak gimana ya, agak bisa jadi diundur juga gitu ya. Udah mah diundur, bisa jadi diundur juga atau memang ada skenario lain. Nah ini salah satunya. Yang pertama, memang kita harus mengucapkan terima kasih kata Kang Adit ya. Jadi Kang Adit ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pengurus I-League yang sudah menurunkan atau mengabulkan jadwal baru untuk Persib Bandung, karena kita juga berjanji, katanya kita juga ingin membawa nama Indonesia itu lebih baik lagi, karena di babak 16 besar ini kita sangat padat banget. Karena ya untuk teman-teman yang belum tahu kenapa Persib mengajukan jadwal tunda menghadapi Borneo, bukan karena disengaja, karena memang ada faktor untuk tampil di ACL 2. Jadi besok kan tanggal 6 Februari kita menghadapi Malut, lalu hanya istirahat 2 hari. Hari ketiganya sudah langsung terbang ke Thailand menghadapi Ratchaburi FC di tanggal 11 Februari di ajang ACL 2 gitu ya. Nah pulang dari Ratchaburi itu mungkin istirahat 2 atau 3 hari. Ini kan harusnya memang apa ya, ya menghadapi Borneo gitu ya, tapi karena
sudah dinyatakan diundur, Persib memiliki waktu kurang lebih 5-6 hari teman-teman untuk recovery dan untuk mematangkan skema, sehingga tanggal 18 Februari ini Persib Bandung akan kembali melanjutkan leg kedua ACL 2 di GBLA gitu ya. Nah, mungkin ya dari faktor kelelahan dilihat dari situ juga, dan juga ini membawa nama negara, akhirnya diputuskan ditunda. Namun masalahnya begini teman-teman, ada masalah baru lagi, karena kan I-League ini jadwalnya udah mepet sampai dengan akhir musim ini, rada riet ya untuk ngatur jadwalnya gitu ya, kalau memang ada yang dijadwal ulang. Nah, kenapa ditempatkan di tanggal 15 Maret itu juga sebelum libur libur lebaran teman-teman, karena kan libur lebaran kurang lebih 2 minggu gitu ya, dan dimulai lagi tanggal 4 atau tanggal 5 April. Nah, ini juga memang sangat beresiko juga kalau seandainya Persib Bandung lolos ke 8 besar. Jadi kan kalau memang sekarang akan tampil menghadapi Ratchaburi di 16 besar gitu ya, di ACL 2 laga 16 besar, Persib menang katakanlah gitu ya, lalu masuk ke 8 besar. Nah, di 8 besar ini jadwalnya itu 4 Maret dan juga 11 Maret teman-teman. Nah, ini akan memindahkan 2 laga di Superliga yang menghadapi Persebaya dan juga menghadapi Persik Kediri. Nah, kita coba dalami jadwal-jadwalnya teman-teman. Misalkan gitu ya, 18 Februari besok Persib menentukan lolos atau enggak misalkan gitu ya, menghadapi Ratchaburi. Akhirnya misalkan alhamdulillah lolos katakanlah gitu ya, Persib akan tampil di 8 besar ACL 2 itu di tanggal 4 Maret di leg pertama. 4 Maret ini sangat berdekatan dengan tanggal 2-nya harus menghadapi Persebaya Surabaya. Jadi ya kita kan Persebaya laga away gitu ya, laga away. Nah, ini akankah gitu ya, kita juga nggak tahu nanti Persib ini akan menjadi tuan rumah dulu atau akan menjadi away dulu. Nah, masalahnya di tanggal 2 ke tanggal 4 ini mepet katanya teman-teman, sehingga ya kalau memang Persib masuk ke 8 besar otomatis menghadapi Persebaya ini menurut I-League gitu ya, menurut Papa Perry Paulus kemungkinan akan diundur katanya menghadapi Persebaya, tapi kita lihat nanti dulu gitu ya lolos atau enggaknya, karena masalahnya bukan hanya menghadapi Persebaya saja yang akan diundur. Kalau memang masuk ke 8 besar, tanggal 4 dan tanggal 11 harus main, sedangkan tanggal 2 dan tanggal 9 Persib akan menghadapi Persik Kediri gitu ya. Tanggal 2-nya menghadapi Persebaya, tanggal 9 menghadapi Persik. Tanggal 9 ke tanggal 11 itu jedanya hanya 1 hari, dan ini pun sangat tidak ideal dan agak sedikit mustahil untuk bermain secara bugar gitu ya untuk pemain Persib. Nah, ini ya agak sedikit bermasalah lagi, tapi nantilah katanya dilihat lagi oleh I-League. Jika memang Persib lolos ke 8 besar ya kemungkinan ada kompensasi dimundurkan lagi jadwalnya, tapi kalau memang Persib tidak lolos nantinya akan ya jadwalnya mas secara normal lagi gitu ya kembali, dan tidak ada pengunduran jadwal lagi. Tapi kalau lolos ya ini akan di jadwal ulang atau nanti dilihat situasi dan kondisi terbarunya teman-teman. Mudah-mudahan kita doakan saja yang terbaik gitu ya. Jadi Bojan Hodak juga kemarin sudah mengatakan dengan diundurnya laga antara Borneo menghadapi Persib Bandung ini juga memberikan satu tenaga baru buat kami juga, dan yang memang harus ada yang dibenahi secara segera. Jadi Bojan Hodak sudah mengeluarkan satu kode segera harus dibenahi, yaitu lini yang memang harus bisa memanfaatkan tendangan penalti, yaitu ya lini depan apalagi gitu ya. Nah, dengan berhubung yang diomongin Bojan Hodak ini tertuju kepada pemain depan penyerang, ya ini juga menimbulkan spekulasi kan. Kemarin Boboto juga banyak yang menilai, waduh si itu agak kurang gitu ya di lini depannya, apakah nggak ada penambahan atau gimana. Nah, ini bak gayung bersambut teh lah gitu ya. Jadi ya Wahaji juga sudah mungkin memberikan kode-kode gitu ya, dan ada satu hal yang memang
sepertinya akan memang kejadian gitu ya. Sampai dengan tanggal 6 Februari besok, masih 5 hari ini, apakah memang kejutannya akan apa, kebongkar, atau memang akan senyap lagi kayak Dion Mark yang datang ke Persib gitu ya. Tapi yang jelas Boyan kemarin mengatakan kalau kita apa yang keluar 2 pemain, yang masuk pasti 2 pemain. Jadi kalau mau ada yang masuk pemain lagi, ya harus sesuai dengan jumlah yang keluar dari Persib Bandung gitu teman-teman. Makanya kalau memang mau ada pemain baru, sepertinya ada 1 pemain lagi, ya katakanlah 1 pemain yang masuk nih gitu ya ke Persib Bandung, berarti ada 1 lagi pemain yang harus keluar. Kalau memang pemain yang akan keluar ini entah itu dipinjamkan atau memang bagaimana, ya jika itu lokal, kemungkinan yang masuk lokal lagi gitu ya. Kalau yang dipinjamkan asing, berarti yang masuk asing gitu. Nah, ini tinggal kita tunggu saja kisi-kisi terbaru, karena saat ini atau hari ini Persib Bandung sedang istirahat gitu ya, sehingga belum bisa ada konfirmasi lebih lanjut teman-teman. Kita kasih waktu untuk istirahat dulu. Tapi yang jelas, kalau sejauh ini desas-desusnya gitu ya, desas-desusnya akan ada pemain diaspora katanya yang akan mendekat ke salah satu klub Liga 1 gitu, atau ke Superliga. Nah, kita juga nggak mau kepedean apakah itu ke Persib Bandung atau ke klub Superliga yang lainnya. Nah, ini kita nggak tahu. Yang jelas ya aduh, betul teman-teman, kamerkaan sate pleret gitu. Nah, ini jadi sekali lagi kita nggak tahu, ada 1 pemain diaspora yang memang diisukan semakin mendekat ke klub Superliga. Apakah ke Persib Bandung atau ke klub yang lainnya? Sekali lagi, apakah ke Persib Bandung atau bukan? Namun manajemen Persib Bandung sepertinya sudah bungah gitu ya. Wah, apakah memang deal atau memang ada pemain yang lain, bukan pemain yang dirumorkan gitu ya, atau yang memang pemain asing yang saat ini sedang ramai juga, katanya Borneo FC akan menjual pemainnya. Nah, ini apakah pemain yang diincar Persib Bandung atau bagaimana? Karena perpindahan pemain di Super League ini masif ya gitu ya, dari klub A ke klub B, dari B ke C, ini memang terjadi begitu cepat dan tidak malu-malu. Saat ini mah udah nggak minjem-minjem lagi. Jadi klub Liga 1 ini katakanlah dari Persija ke Arema gitu ya, dan lain sebagainya, itu dibeli ditebus, dibeli ditebus. Jadi memang ya sudah barenghar lah klub Liga 1, masa Persib harus minjem gitu ya. Ya makanya kata Wahaji juga nggak ada pemain pinjaman yang akan ke Persib. Kalau bisa dibeli mah beli aja, karena uang mah aya teman-teman gitu ya. Nah, apakah gitu ya pemain diaspora yang selama ini dirumorkan memang mendekatnya ke Persib atau ke klub lainnya? Tapi yang jelas manajemen Persib Bandung sekarang, atau manajemen PT PBB gitu ya secara luasnya, secara umumnya sedang bungah katanya. Apakah sekali lagi untuk kabar baik untuk Bobotoh atau untuk klub basket ya gitu ya. Jadi ditunggu aja informasi selanjutnya. Hari ini sedang libur dulu manajemennya juga karunya teman-teman ya. Nanti kita update lagi saja. Dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh, dikit aja teman-teman. Punten pisan, selebihnya besok kita bacain lagi. Yang pertama, si Jung cenah cedera Kang, tambah palaur eueuh strikeran Persib teh. Si Jung cedera apa ya? Enggak kok, kemarin mungkin kalau waktu ditarik Boyan Hodak gitu ya di awal babak kedua, itu sebetulnya ya memang kelihatan ada cedera tapi nggak parah katanya, dan Jung pun sudah mengklarifikasi, saya oke, katanya saya baik-baik saja, mungkin ya itu mah ada katarik merenya ototnya, tapi nggak masalah, jadi masih bisa bermain, itu hanya sementara saja. Jadi katanya takut ayana naon, ya menurut Boyan juga ya apa ya, dipersiapkan untuk Malut katanya gitu ya, menghadapi Malut United meh teka capean gitu teman-teman. Jadi nggak ada cedera yang parah gitu ya, itu mah hanya mungkin kecapean saja. Lalu yang kedua, Kang Ron, naha Intersport aya dina jersey Persib kamari. Oh ini apa
bukan Intersport kali ini ya, pria punya selera ya, apa ya, mungkin sepaket gitu ya, itu kan sudah mengakhiri kerjasamanya gitu ya. Jadi selama 8 tahun sudah selesai, ya kemungkinan nanti ini diganti sama Sunlight dan juga sama Rinso gitu ya, atau di sininya lambang U atau Unilever gitu ya. Ya kita nggak tahu lah nanti desain barunya gimana, tapi itu yang jelas untuk jersey Persib saat ini memang agak sedikit di stop dulu karena ya itu mungkin ya ada penambahan sponsor baru. Nanti kita infokan lagi jika jersey baru sudah ready untuk restock ya. Lalu selanjutnya Ramon Sigana tos mentokang. Ya kita nggak tahu ya, tidak bisa menjudge seorang pemain, tapi yang sejauh kita lihat memang begitu gitu ya. Kenapa Ramon ini dispesialkan, sedangkan beberapa pemain yang sebelumnya agak sedikit salah, wah udah langsung luar biasa gitu ya kritikannya. Tapi kalau untuk Ramon ya ada teman-teman bobotoh yang membilangnya di cokot bodor nawe. Nah ini kita juga nggak tahu ya apakah memang segitu gitu ya skillnya atau ya kumaha, tapi kan di CV-nya ini kan menjadi top score gitu ya di liga sebelumnya, di klub sebelumnya. Tapi yang jelas aduh kumaha ya kita ikutin kata Boyan Hodak aja lah. Jadi Boyan mengatakan seorang striker belum tentu jelek, karena ya kalau dia bisa membantu pertahanan, bisa membantu timnya menang, walaupun tidak mencetak gol tidak apa-apa katanya gitu ya. Ya dukalah itu mah ya bawaan Boyan Hodak, nggak mungkin dong bawaan Boyan Hodak dijelek-jelekin. Jadi dia pasti pasang badan gitu ya. Boyan Hodak pasti pasang badan untuk Ramon. Kalau memang mau dipinjamkan atau dijual ya pasti secara senyap, nggak akan dikabarkan gitu ya. Lalu selanjutnya, nah Tom Haye ke rame reka Persis Solo cenah Kang. Nah, maknya Tom Haye rame ke Persis Solo. Wah, saya belum dengar kalau ini kayaknya nggak tahu kabar dari mana. Tapi kalau memang berhubungan dengan Solo, kan kakeknya si Tom Haye ini memang dari Solo katanya. Jadi ya punya emosional. Jadi menurut Tom Haye dia punya rasa emosional bermain di Solo katanya. Bukan berarti dia ingin ke Solo gitu ya, nggak mungkin. Ini mah yang dirumorkan bukan Tom Haye kan ke Persis Solo. Tuh ada nih pemain Persib yang dirumorkan ke Persis Solo, tapi karena yang ramenya Tom Haye juga gitu ya, jadi mungkin digabung gitu Tom Haye nurek ke Persis Solo. Tapi enggak lah, itu nggak benar ya. Kalau Tom Haye-nya mau ke Persis Solo itu nggak benar. Tapi kalau Tom Haye-nya punya sejarah dengan kota Solo, betul, karena kakeknya dulu orang Solo gitu ya teman-teman. Jadi memang kata Tom Haye kalau dia punya waktu liburan lebih, dia ingin berlama-lama liburan di kota Solo katanya gitu. Bukan berarti mau ke Persis Solo ya. Baik, itu dulu aja teman-teman, punten pisannya ini. Atau satu lagi, ini katanya ada yang titip pesen udah ditandain sama teman-teman tim redaksi, udah di garis merah gitu ya. Ada dari Kang Ardas Paprika, katanya nyungkeun piduana abdi di lokasi korban bencana Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Jadi hanya 1 kilometer dari lokasi bencana. Ya kita doakan teman-teman untuk korban di Cisarua juga semoga pulih kembali, sabar. Lalu juga ya kita semua mendoakan teman-teman untuk para korban dan juga untuk keluarga yang memang masih dikasih keselamatan. Insya Allah lah ini juga menjadi satu ya buat kita pelajaran kedepannya apa yang harus dirubah mungkin gitu ya. Tapi yang jelas ya untuk saat ini kita doakan segera pulih saja, baik itu mentalnya dan juga fisiknya gitu ya teman-teman. Hatur nuhun Kang Ardas Paprika katanya. Lalu itu dulu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.